Di pagi hari yang cerah, ketika sinar matahari berani menembus gorden dan memaksa masuk ke dalam kamarku, membuat aku membuka mataku secara paksa. Aku beranjak bangun dan membuka gorden untuk mempersilahkan matahari pagi yang sudah semakin bersinar itu masuk ke dalam kamarku. Saat aku hendak berangkat sekolah, pasti ada saja kegaduhan kecil yang terjadi di rumah ini. Entah itu teriakan ataupun suara pecahan gelas yang dilempar. Bukannya rumah itu harusnya bisa memberi kita rasa nyaman ya? Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama bernama Zian. Ialah satu-satunya orang yang mengharapkan kehadiranku. Kakak perempuanku memiliki nama yang indah, Raya Dewi. Tapi sifatnya lebih mirip dengan iblis. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa kakak laki-lakiku, Zayan, telah pulang dari Jepang. Akhirnya, aku bisa kembali merasakan hangatnya kasih sayang yang diberikan Kak Zayan kepadaku. Karena sungguh, hanya Kak Zayan yang terlihat tulus denganku. Dia adalah sosok kakak sekaligus orang yang menggantikan peran ayah di hidupku. Esa, kakak pulang. Kak Zayan memanggilku sambil merentangkan tangannya dan memelukku. Ayah tidak tinggal diam, ia bergabung ke dalam pelukanku dan Kak Zayan. Pelukan yang rasanya sangat tulus. Tuhan, bisakah pelukan ini aku dapatkan setiap hari? Bisakah aku merasakan ketulusan ini terus-menerus? Pagi itu, Kak Zayan membuatkan sarapan untukku. Kamu berangkat sama siapa, Dek? Ayo kakak antar. Oh, aku dijemput sama temen, Kak. Sahutku sembari fokus dengan sereal yang dibuat Kak Zayan. Bel pulang sekolah berbunyi. Saatnya semua siswa-siswi untuk pulang ke rumah. Syah, ayo pulang. Itu udah bel, ucap Rayana sembari mengemas bukunya. Kamu duluan aja deh, Ra. Aku nanggung ini, jawabku tanpa menoleh. Sekitar 15 menit setelah Rayana pulang, aku segera bergegas untuk merapikan alat tulisku. Oh, ternyata sekolah belum terlalu sepi. Aku pikir semua orang akan bergegas pulang karena merindukan suasana rumah mereka yang hangat. Tapi sebenarnya, apa sih arti rumah menurut kalian? Setiap pulang sekolah, aku selalu menghabiskan waktuku di kamar. Tapi, sore itu berbeda. Kak Zayan memanggilku untuk turun dan mengajakku berbincang hangat di ruang tamu. Aku memang tidak pernah ikut berkumpul saat mereka sedang berada di ruang tamu, kecuali saat Kak Zayan berada di rumah. Aku tidak pernah ada di antara mereka. Bukan karena aku tak mau, tapi karena memang bukan aku yang mereka harapkan. Malam harinya, Kak Zayan mengajakku untuk ikut menonton televisi bersama. Syah, gimana sekolah kamu tadi? Lancar, Nak? Tanya ibu membuka obrolan saat televisi sedang menayangkan iklan. Baik kok, Bu. Semua urusanku diberi kelancaran, jawabku tanpa berani menoleh kepada ibu. Hatiku melemah saat diberi pertanyaan seperti itu. Alangkah bahagianya diriku. Malam itu, aku tak melihat keberadaan Raya. Aku berjalan di koridor sekolah sembari bersenandung kecil, menggambarkan kebahagiaan kecil yang aku alami akhir-akhir ini. Aku gak sabar mau ceritain ini ke Rayana sama Adam, pikirku. Ternyata ini yang selalu dirasakan anak-anak di luar sana ya. Pantas saja mereka berangkat sekolah dengan wajahnya sumringah dan terburu-buru untuk pulang. Sore itu matahari bersinar dengan cerah, seakan semesta juga ikut merasa senang akan kebahagiaan yang sedang mengelilingiku. Rasanya dunia pun berjalan lebih cepat ketika kita sedang berbahagia. Tuhan, maaf jika terkesan memaksamu, tapi aku ingin rasa bahagia ini terus menyelimuti hari-hariku. Aku tahu kebahagiaan ini tak akan bertahan lama, karena ketika Kak Zayan kembali ke Jepang untuk bekerja, mereka akan kembali membuang dan tak menganggapku sebagai bagian dari keluarga ini. Beberapa minggu berlalu, Kak Zayan diberi tugas untuk ke luar negeri. Kak, kira-kira berapa lama kakak di sana? Tanyaku. Kakak nggak bisa perkirain lamanya, Syah. Tergantung selesainya kerjaan kakak, setelah itu baru pulang. Aku, ayah, dan ibu mengantarkan Kak Zayan ke bandara. Waktu berlalu, aku kira semua yang kurasakan setiap tidak ada Kak Zayan telah berakhir.
Namun sayangnya tidak. Aku kira diriku yang sudah rapuh ini cukup menerima semua rasa sakitnya. Nyatanya, mereka belum cukup untuk membuatku semakin rapuh. Hari itu, tepat saat aku ulang tahun, sederhana membeli kue di toko roti tempat di depan sekolah. Aku merayakannya bersama Adam. Di taman yang begitu sunyi, hanya ada aku dan Adam di sana. "Apa yang kamu doakan pada tahun ini?" tanya Adam. "Aku harap kehidupan ini bisa terus berdampingan denganmu," jawabku. Dia tersenyum setelah mendengar jawabku. Dengan sigap dia memelukku dengan hangat. Tak lama setelah Adam pergi mengantarku pulang, aku membuka pintu dan apa kau tahu apa yang kulihat dan kudengar? "Dasar anak gak tahu diri!" teriak pertama dari kakakku. "Kamu ya, pergi siang malam keluar terus sama pacarmu itu. Apa kata tetangga Esa?" teriakan kedua, ibu yang menghampiriku sambil memegang daguku dengan cekak. Terjadi keributan kecil, ibu meraba bajuku dan mengambil handphoneku. Aku tidak tahu, mungkin karena aku takut menghubungi Kak Zian. Menarikku ke kamar dengan kencang dan menendangku. Memar di tubuhku belum hilang, tetapi sepertinya akan ada luka lagi. Keesokan harinya adalah hari libur sekolah. Aku bingung untuk menghubungi Adam, dia pasti sudah mengirimkan banyak pesan kepadaku. Sementara handphoneku disita oleh ibu. Benar-benar seperti ingin aku mati perlahan. Tidak ada dicitan pintu yang mau masuk ke kamarku. Begitu hingga hari mulai gelap dan mentari mulai menyapaku lagi. Keesokan harinya aku menemui Adam saat pulang sekolah. Kami duduk di depan warung bubur yang biasanya menjadi langganan tempat kami sarapan setiap pagi. Malam itu aku sudah memikirkan banyak hal. Hari itu pun aku memutuskan hubungan dengannya. Sebelumnya aku mau minta maaf gak bisa balas pesanmu, Adam. Aku udah mikirin keputusan ini sejak lama. Aku pengen kita break untuk sementara ya. Tentu Adam sangat tidak percaya dengan alasanku. Aku terlalu bingung untuk menjelaskannya lagi. Aku meninggalkannya begitu saja di sana. Aku merasa bersalah sekali kepadanya. Malam itu, ayah dan ibu keluar kota. Saat itu juga Adam ingin aku menemuinya untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa menjelaskannya lagi. Aku meninggalkannya seperti di depan sekolah tadi. Saat perjalanan pulang ke rumah setelah menemui Adam, aku merasa seperti diikuti seseorang. Sesampainya di rumah, Kak Zian pulang ke rumah untuk semalaman dan aku banyak bercerita dengannya. Namun ketika mentari kembali menyapaku, Zian sudah tidak ada lagi di rumah. Aku berencana ingin ke pantai sendirian untuk melihat sunset yang mungkin akan membuatku merasa lebih baik. Setelah melihat sunset, aku bergegas untuk pulang. Namun setelah aku turun dari halte bus, aku melihat saudariku sendiri. Raya telah ditikam oleh orang yang tidak dikenal. Aku berteriak meminta bantuan, tubuhku tersungkur hingga lemas sekali rasanya. Nyawa Raya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku ditangkap dan aku mengikuti persidangan. Namun apa yang aku dengar saat persidangan? Pelaku itu mengakui bahwa dia sendiri yang diberi perintah oleh Raya untuk membunuhku. Sakit sekali seperti ditusuk duri yang sangat tajam. Aku terlalu takut untuk pulang ke rumah. Bagaimana aku menjalani hari-hariku bersama ibu dan ayah? Aku terlalu takut. Lalu Kak Zian memintaku untuk tinggal di apartemennya untuk sementara waktu. Dan hari dimana saat aku dan Adam bertemu untuk terakhir kalinya, aku dan Adam putus setelah banyak pertimbangan. Tidak ada yang harus direlakan karena kita berpisah, bukan karena konflik, tetapi karena sudah seharusnya. Bagaimana Adam bisa memaksa untuk kami tetap bersama, jika Tuhan saja memang tidak menyatukan takdirku dan takdirnya. Beberapa tahun kemudian, aku memutuskan untuk tinggal di Jepang bersama Kak Zian. Aku diberi kehidupan yang sangat layak dengannya. Kak Zian benar-benar malaikat duniaku setelah semua yang terjadi.